Rasio TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah yang pertama, karamatus sahabah thabitatun bidalilin qat'i. Artinya kemuliaan sahabat itu ditetapkan dengan dalil qat'i. Nah, kalau disebut dalil qat'i berarti dia termasuk bagian usuluddin, bukan furu'uddin. Sekali lagi, kemuliaan sahabat itu dalilnya qat'i. Baik dalil tersebut diambil dari Al-Quran maupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, di antara ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada kemuliaan para sahabat Nabi yaitu surat Al-Anfal ayat 72, surat At-Taubah ayat 100 dan 117, surat Al-Fath ayat 29. Kemudian adapun dalam hadis bisa kita dapatkan baik dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, juga dalam kitab-kitab sunan yang lainnya. Nah, silakan perhatikan dalam 29, di situ disebutkan sumber-sumber hadisnya satu persatu dan beberapa hadis yang kita cantumkan di sana. Nah, karena itu sepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, barang siapa menolak kemuliaan para sahabat Nabi secara keseluruhan, maka orang tersebut sudah menyimpang, tersesat, bahkan murtad, kafir, keluar dari Islam. Kalau dia menolak secara keseluruhan, artinya semua sahabat Nabi udah gak ada kemuliaannya. Nah, itu kufrun bawah, itu kekafiran yang nyata, yang tidak diragukan. Adapun kalau ada yang menentang kemuliaan sejumlah sahabat, jadi dia mengakui bahwa para sahabat Nabi ini punya kemuliaan sebagaimana dalil-dalil yang tadi sudah kita sebutkan. Tapi ada beberapa sahabat yang dikritisi, bahkan mungkin dibenci oleh yang bersangkutan. Nah, kalau ini ulama berbeda pendapat tentang pengkafirannya. Jadi ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan sesat. Saudara, kalau mereka itu menentang kemuliaan sejumlah sahabat, artinya beberapa sahabat dia nggak akui kemuliaannya. Tapi kalau dia menolak kemuliaan semua sahabat, maka mutlak ada perbedaan pendapat di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa yang bersangkutan kafir. Nah, kemudian kita lihat lagi sekarang kaidah yang nomor 2. Jadi bagi mereka yang ingin baca dalilnya dengan panjang lebar, silakan baca di halaman-halaman yang kita lihat barusan. Kaidah yang kedua, wujubu hubbis sahabah wa hurmatu sabbihim. Itu wajib mencintai sahabat dan haram menghina mereka. Sepakat ulama aswaja bahwasanya membenci atau menghina semua sahabat, itu semua kita berikan huruf tebal, semua sahabat adalah kekafiran yang nyata. Karena secara umum Allah memuji mereka dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW memuliakan mereka melalui hadis-hadis sahihnya. Adapun membenci atau menghina sebagian sahabat Nabi karena suatu kesalahan yang mereka lakukan adalah suatu dosa besar yang mengantarkan kepada kenifakan dan kesesatan. Menghina semua sahabat Nabi kafir, menghina sebagian sahabat Nabi dengan suatu alasan yang diyakininya, itu adalah suatu kenifakan dan kesesatan.
Baik. Dalil daripada kaidah kedua ini bisa kita lihat firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110. Juga firman Allah dalam surat Al-Hasyr yaitu ayat 8 sampai 10. Ada yang menarik berkenaan dengan ayat ini. Suatu ketika Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu, yaitu putra Sayyidina Husain yang selamat dari pembantaian di padang Karbala, didatangi oleh serombongan tamu dari Irak. Tamu-tamu ini mengklaim kalau diri mereka adalah pengikut Ahlul Bait dan mereka adalah para pecinta keluarga Nabi. Sampai di majlis Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu, orang-orang ini mulai berbicara tentang sahabat. Kemudian mereka mulai berbicara tentang Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan juga para sahabat lainnya yang berasal dari Muhajirin dan Ansor. Jadi mereka pikir dengan cerita-cerita macam itu Ahlul Bait akan senang, keluarga Nabi akan senang. Kalau mereka menyatakan cinta kepada keluarga Nabi, kemudian mereka mencaci maki para sahabat Nabi yang mereka tuduh menjadi perampas hak keluarga Nabi di dalam kepemimpinan. Imam Ali Zainal Abidin saat itu hanya diam. Dia mendengar, dia lihat orang-orang yang bicara ini, saudara. Nah, singkat cerita, setelah mereka panjang lebar bicara, akhirnya Imam Ali Zainal Abidin bertanya kepada mereka. Kata Imam Ali Zainal Abidin, saya mau tanya kepada kalian, apakah kalian masuk dalam firman Allah ini? Dibacakan ayatnya. Ayatnya ada dalam halaman 31. Jadi kata Imam Ali Zainal Abidin, apa kalian termasuk ayat ini? Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ayat ini merupakan pujian Allah untuk muhajirin. Siapa itu muhajirin? Nah, muhajirin itu yang diusir, dikeluarkan dari negeri mereka. Kemudian bagaimana dulu penderitaan mereka pada saat mereka membela Allah dan Rasulnya, hanya mencari karunia Allah dan ridhonya. Intinya surat Al-Hasyr ayat 8 ini adalah pujian untuk muhajirin. Jadi Imam Ali Zainal Abidin tanya, apa kalian masuk ayat ini yang dipuji oleh Allah? Ulaika humus shadiqun. Mereka jawab, oh itu bukan untuk kita, itu untuk muhajirin. Itu bukan untuk kita. Bagus, kata Imam Ali Zainal Abidin, kalau begitu apa kamu masuk ayat berikutnya? Dibacakan lagi. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Apa kalian masuk ayat ini? Ayat ini pujian Allah untuk kalangan Ansor. Jadi kalau ayat 8-nya pujian untuk muhajirin, ayat 9-nya pujian untuk Ansor. Ayat 8 Allah yang nyatakan muhajirin itu ulaika humus shadiqun. Dan Ansor itu kata Allah dalam ayat ini fa ulaika humul muflihun. Akhirnya mereka jawab, oh tidak, ini bukan untuk kami. Ayat itu untuk Ansor. Nah, jadi mereka mengakui bahwa ayat ke-8 untuk muhajirin, ayat ke-9 untuk Ansor. Akhirnya setelah mereka jawab begitu, apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Demi Allah aku bersumpah, kalau kalian tidak termasuk ayat yang pertama tadi, tidak termasuk ayat yang kedua, saya berani bersaksi di hadapan Allah kalau kalian tidak termasuk ayat yang berikutnya. Kalau kali ini beliau enggak nanya lagi, beliau langsung memvonis kalian enggak termasuk ayat yang berikutnya, yaitu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman
Wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ayat ini adalah pujian Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansor serta selalu mendoakan Muhajirin dan Ansor. Jadi walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah Muhajirin dan setelah Ansor. Nah, apa yang mereka lakukan? Yaqulun, mereka itu berkata, berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampuni kami, wa li ikhwanina, dan ampuni juga saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan iman, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, dan jangan juga engkau jadikan yaitu di dalam hati kami ghil, yaitu noda kebencian, yaitu kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Jadi kata Imam Ali Zainal Abidin, aku bersaksi kalian tidak termasuk ayat ini. Karena ayat ini pujian Allah untuk orang yang mendoakan Muhajirin dan Ansor. Sedangkan kalian dari tadi di sini sedang mempergunjingkan Muhajirin dan Ansor. Mempergunjingkan Sayyidina Abu Bakar, mempergunjingkan Sayyidina Umar, mempergunjingkan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Akhirnya kata Imam Ali Zainal Abidin, kalau kalian sudah tidak termasuk ayat ini, silakan semua kalian keluar dari rumahku. Diusir, ya kawan. Jadi diusir, jangan mereka pikir Ahlul Bait itu bangga. Oh, kalau mereka menyatakan cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada Ahlul Bait, tapi dengan mencaci maki para sahabat Nabi. Dan ini menjadi bukti sejarah bahwa mencaci maki para sahabat Nabi bukan ajaran Ahlul Bait. Mencaci maki sahabat Nabi bukan ajaran keluarga Nabi. Mencaci maki sahabat Nabi justru merupakan perkara yang sangat dibenci oleh keluarga Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ngaku-ngaku sebagai pengikut keluarga Nabi, pecinta keluarga Nabi, tapi perilakunya bertentangan dengan apa-apa yang diajarkan oleh keluarga Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga, as-sahabah kulluhum udul. Yaitu semua sahabat adalah adil. Sepakat ulama aswaja bahwasanya semua sahabat tanpa terkecuali, sahabat yang besar, sahabat yang kecil, sahabat yang manapun saudara bergaul lama dengan Nabi ataupun sebentar, semuanya dinilai adil dalam penyampaian riwayat dari Nabi, baik terkait ayat Al-Quran maupun hadis. Sehingga tidak ada seorang sahabat pun yang berdusta dalam hal tersebut. Nah, ini hati-hati di sini. Ada tuduhan dari kalangan Syiah bahwa Ahlus Sunnah ini memaksumkan sahabat. Ada tuduhan dari kalangan Syiah bahwa Ahlus Sunnah ini memaksumkan sahabat. Padahal sahabat itu tidak maksum. Tapi dengan kalimat sahabat semuanya adil, berarti Ahlus Sunnah memaksumkan sahabat dong. Berarti sahabat Nabi nggak ada yang punya salah dong. Berarti sahabat Nabi bagus semua dong. Berarti sahabat Nabi terpelihara dari dosa dan kesalahan. Kalau begitu semua sahabat Nabi maksum. Ini tuduhan Syiah kepada Ahlus Sunnah. Nah, jadi kadang-kadang kalau Ahlus Sunnah mengkritisi Syiah, Syiah, kenapa kalian katakan Imam 12 maksum? Dibalikin sama Syiah. Kalau kami hanya mengatakan 12 orang yang maksum. Kalau kalian Ahlus Sunnah mengatakan seluruh sahabat yang jumlahnya puluhan ribu maksum. Jadi kalau kalian salahkan, ya berarti kalian lebih salah dong. Nah, ini hal-hal begini saudara Ahlus Sunnah mesti jeli. Nah, jangan sampai nanti kita menjadi sasaran tembak, yaitu daripada serangan orang-orang Syiah. Makanya kalau belum ngerti tentang kaidah-kaidah agama yang sebetulnya, jangan sekali-kali berdebat dengan mazhab lain. Hati-hati.
Karena kalau persoalan ini nggak ngerti, nanti kalau dibalikin begitu sama Syiah, mau bilang apa kita? Itu berat. Nah, tapi kalau kita mempelajari kaidahnya, mempelajari maksudnya, saudara, melihat apa-apa yang dikatakan oleh ulama dalam soal ini, nanti kita paham maksudnya kemana. Nah, jadi sahabat dikatakan adil, bukan berarti sahabat itu maksum. Pengertian adil di sini adalah adil dalam riwayat. Jadi bukan berarti sahabat itu nggak punya dosa, nggak punya kesalahan, bukan. Sahabat itu tidak maksum. Mereka juga manusia biasa, mereka punya salah. Ada di antara mereka juga yang berbuat dosa. Mereka manusia, bashar. Saudara. Tapi dalam soal riwayat, maksudnya riwayat, menyampaikan berita yang mereka dapat dari Nabi. Apakah itu ayat Al-Quran, apakah itu hadis Nabi, tidak ada satupun sahabat yang berbohong. Sejelek-jeleknya sahabat, sejelek-jeleknya sahabat. Nah, kalau ada yang mengatakan sahabat itu ada yang jelek, saudara. Nah, kalau saya katakan sejelek-jeleknya sahabat untuk mereka, bukan untuk kita. Bagi kita sahabat nggak ada yang jelek, saudara. Bagi kita semua sahabat baik dan bagus. Nah, katakanlah menurut mereka ada sahabat yang jelek. Jawab kita, sejelek-jeleknya sahabat, tidak ada mereka yang berdusta atas nama Nabi. Jadi kalau mereka katakan ada yang berdusta, burhanakum in kuntum shadiqin. Coba tunjukkan kepada kita. Sahabat mana yang pernah berbohong atas nama Nabi? Sahabat mana yang pernah mentahrif Al-Quran? Nabi menyampaikan surat Al-Ikhlas sekian ayat, tahu ada sahabat yang nambahin ayatnya. Sahabat mana? Sahabat mana yang merubah-rubah ayat Al-Quran yang disampaikan kepada tabi'in? Enggak ada. Jadi apa yang mereka dapat ajaran Al-Quran dari Nabi, itu yang mereka ajarkan ke tabi'in. Dan apa hadis yang mereka dengar dari Nabi, itu yang mereka sampaikan ke tabi'in. Tanpa dikurangi, tanpa dilebihkan. Nah, inilah sifat sahabat. Jadi sejelek-jeleknya sahabat, enggak ada yang berbohong atas nama Nabi. Nah, ini satu mizah yang luar biasa. Nah, karena itu para ulama Ahlus Sunnah sepakat, as-sahabah kulluhum udul. Sahabat semuanya adil riwayat. Sehingga tidak perlu lagi, saudara, ada takdil maupun tajrih di tingkatan sahabat. Jadi nggak perlu tuh, dalam ilmu jarah wa takdil udah nggak usah bicara soal sahabat. Pokoknya sahabat semua udah lulus sensor dalam soal periwayatan. Sahabat semua sudah tidak perlu diperiksa lagi. Saudara, kalau sahabat udah mengatakan Nabi bersabda begitu, maka sahabat tidak mungkin berbohong. Nah, di bawah sahabat baru kita periksa. Nah, di bawah sahabat baru kita periksa. Tabi'in, generasinya kita periksa. Nah, tapi kalau sahabat, itu bukan mahallut tajrih. Itu bukan tempat kita melakukan tajrih. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi, pengertian adil di sini, bukan sahabat itu nggak punya dosa, nggak punya kesalahan, maksum bagaikan Nabi. Bukan. Berbeda dengan orang Syiah. Orang Syiah mengatakan 12 imamnya itu maksum. Artinya dipelihara dari dosa besar, dari dosa kecil. Sehingga ucapan para imam 12 itu pun dianggap hadis. Karena mereka maksum. Kalau mereka maksum berarti ucapannya tidak ada yang salah. Maka itu ucapan imam 12 itu menurut Syiah masuk kategori hadis. Nah, sedangkan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang maksum itu hanya para nabi dan para rasul. Selain itu tidak maksum. Nah, jadi sampai di sini kalau ada serangan-serangan Syiah tentang persoalan kemaksuman sahabat, saudara, kita bisa menjawab dengan mudah bahwa kaidah ini tidak menunjukkan yaitu bahwa sahabat itu maksum, terpelihara dari dosa besar maupun dosa kecil. Akan tetapi saudara, yang dimaksud dengan semua sahabat itu adil dalam riwayat, jujur dalam penyampaian, tidak berdusta di dalam menyampaikan apa yang mereka dapatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ kita lihat beberapa dalil ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Nah, untuk mempertegas apa yang kita sampaikan barusan, mari lihat jawaban Imam Abu Zur'ah dalam persoalan menangkal serangan tadi, saudara.
Imam Abu Zur'ah rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aitar rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Wa dzalika anna ar-rasula indana haqqun wal Qur'anu haqq. Wa innama adda ilaina hadzal Qur'an was sunan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yuridun an yujarrihu suhudana liyatlubul kitaba was sunnah wal jar'u aula bihim wa hum zanadiqah." Luar biasa ucapan Imam Abu Zur'ah di sini, saudara. Beliau katakan, jika kau melihat seseorang merendahkan seseorang dari sahabat Nabi, siapapun dari sahabat Nabi yang direndahkan, maka ketahuilah bahwa orang itu adalah zindik. Kenapa disebut zindik? Karena saudara perlu kita ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita semua adalah hak. Al-Quran juga hak. Artinya Rasulullah itu benar, Al-Quran itu benar, dan yang menyampaikan Al-Quran dan sunnah Nabi kepada kita adalah sahabat. Jadi sesungguhnya mereka kaum zindik, manakala merendahkan para sahabat Nabi, sebetulnya mereka ingin mencacatkan saksi-saksi kita, saudara. Jadi yang menjadi saksi bagi kita tentang kebenaran Al-Quran, tentang kebenaran hadis Nabi itu para sahabat. Dengan sahabat dihina, dengan sahabat direndahkan, berarti mereka mencacatkan kita punya saksi, saudara. Nah, kalau saksi-saksi kita dicacatkan, berarti yang ingin diserang sebetulnya bukan kita punya saksi. Yang ingin diserang apa yang dipersaksikan oleh mereka, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau Al-Quran sampai kepada kita dari sahabat. Nah, kalau sahabat yang nggak bisa dipercaya, berarti Al-Quran yang mereka riwayatkan jadi masih penuh tanda tanya dong. Hadis Nabi sampai kepada kita melalui sahabat. Kalau sahabat yang nggak bisa dipercaya, berarti hadis-hadis Nabi masih dipertanyakan dong. Nah, ini berbahayanya. Jadi ini peringatan luar biasa dari Imam Abu Zur'ah, hati-hati di dalam merendahkan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kaidah yang keempat, as-sahabatu mujtahiduna ma'juruna fis sawabi wal khata'. Yaitu para sahabat Nabi adalah mujtahid yang mendapatkan ganjaran dalam ijtihadnya, baik ijtihadnya benar ataupun ijtihadnya salah. Saudara, jangankan para sahabat Nabi, para ulama yang bukan sahabat Nabi, kalau ijtihad dengan jalan yang benar, bukan dengan jalan hawa nafsu, walaupun mereka salah, mereka tetap dapat pahala. Apalagi kalau mereka benar, saudara. Dalilnya kita lihat yang disabdakan oleh Nabi, "Idza ijtahadal hakim fa asab falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Jadi kalau seorang hakim berijtihad dan dia benar, dia dapat 2 pahala. Dan kalau dia berijtihad dia salah, dia dapat 1 pahala. Nah, kalau ulama hakim yang bukan sahabat Nabi, ijtihadnya salah masih dapat pahala, apalagi ijtihadnya sahabat Nabi, saudara. Mimbabil aula. Artinya mimbabil aula lebih utama. Kalau yang bukan sahabat Nabi aja ijtihad salah dapat ganjaran, apalagi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini di sini disebutkan, saudara, sumber-sumber daripada hadis yang kita bacakan tadi. Nah, kemudian ada lagi riwayat lain yang silakan Anda baca sendiri, yaitu di halaman ini. Nah, di sini saudara ada kalimat yang ingin saya garis bawahi di halaman 36. Ulama aswaja pun sepakat bahwasanya mengkritik suatu kesalahan ijtihad sahabat, apalagi kesalahan sikap dan amalnya, dengan argumentasi yang kuat dan cara yang ilmiah serta penyampaian yang berakhlakul karimah, maka sebagai kajian ilmu di kalangan khusus ulama tentu dibolehkan. Karena memang aswaja tidak pernah menyatakan bahwa para sahabat Nabi itu maksum, sebagaimana Wahabi yang sering memaksumkannya, ataupun Syiah yang mengakui kemaksuman para imamnya. Jadi Syiah salah menyampaikan tuduhan, saudara. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah punya sikap memaksumkan sahabat.
tidak pernah punya sikap. Nah, kalau tuduhan mereka lontarkan ke Wahabi itu perkara lain. Jadi Wahabi ini bertolak belakang dengan Syiah. Kalau Syiah ini secara terbuka memaksumkan para imamnya, Wahabi ini tanpa disadari kadang-kadang memaksumkan para sahabat Nabi, saudara. Walaupun secara tidak eksplisit, saudara. Sehingga kadang-kadang di dalam membela para sahabat Nabi berkelebihan, sampai-sampai ada yang terjebak saking pembelaannya begitu dahsyat buat sahabat Nabi, saudara, akhirnya mereka menghina para ahlul bait. Nah, ini berbanding terbalik. Nah, ahlus sunnah ini bukan Wahabi, ahlus sunnah bukan Syiah, saudara. Ahlus sunnah cinta kepada ahlul bait dan cinta juga kepada para sahabat Nabi, saudara, dan menempatkan mereka pada tempat yang semestinya. Nah, kita cinta mereka, kita hormati mereka, saudara, tapi kita tidak pernah memaksumkan mereka. Nah, kemudian mari kita lihat kaidah yang kelima, wujubus sukut fi majara bainas sahabah, yaitu wajib diam tentang apa yang terjadi di antara sahabat. Jadi kita tahu kalau baca sejarah, di sana ada pertempuran di antara sahabat, ada peperangan sesama sahabat, ada saling bunuh di antara para sahabat Nabi, saudara. Nah, dalam persoalan-persoalan ini, jangan kita mengomentari, jangan juga, saudara, kita membahasnya, apalagi, saudara, membahasnya di hadapan publik orang-orang awam. Kecuali untuk menolak fitnah. Kecuali untuk memberikan bantahan-bantahan kepada mereka-mereka yang suka seenaknya menafsirkan sejarah. Artinya tanpa hajat, tanpa keperluan, tidak perlu kita bahas, kita perdalam panjang lebar tentang pertikaian, perselisihan, pertempuran yang terjadi di antara sahabat Nabi. Enggak boleh. Jadi kalau ada orang-orang yang ngajak kita bicara tentang itu, saudara, jawab saja dengan surat Al-Baqarah ayat 134. Allah menyatakan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Jadi mereka adalah umat yang sudah berlalu. Nah, bagi mereka mendapatkan ganjaran apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kamu sekalian juga mendapatkan apa yang kamu kerjakan. Wala tusaluna amma kanu ya'malun. Dan kalian ini tidak akan ditanya oleh Allah nanti tentang apa yang mereka perbuat. Nanti kita nggak ditanya oleh Allah. Ini sahabat ada yang berperang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, saudara. Enggak, kita nggak ditanya. Kita nggak ditanya nanti di akhirat tentang apa yang diperbuat Ali dan apa yang diperbuat. Enggak, saudara. Yang kita ditanya apa yang kita perbuat. Nah, jadi kita tidak punya kepentingan untuk masuk ke dalam persoalan tersebut, saudara. Nah, dan ada kalimat yang sangat bagus sekali dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, hadhihi dima taharallahu minha aidiyana falnakuf anha al-sinatana. Jadi kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala telah mensucikan tangan kita daripada darah ini. Artinya alhamdulillah, saudara, kita ini tidak mengalami zaman tersebut. Alhamdulillah kita tidak berada di tengah-tengah pertikaian tersebut. Andai kata kita berada di tengah pertikaian tersebut, bisa jadi kita akan terlibat dalam pertumpahan darah. Bisa jadi kita ikut Ali yang memerangi Muawiyah, atau sebaliknya. Kita bisa ikut Muawiyah memerangi Ali, saudara. Nah, sekarang Imam Ahmad ngingetin, alhamdulillah kita ini nggak terlibat dalam peristiwa tersebut. Kita nggak ikut menumpahkan darah para sahabat Nabi. Bersyukur kepada Allah. Nah, kalau Allah udah mensucikan tangan kita tidak menumpahkan darah-darah orang-orang yang mulia ini, maka jagalah lisan kita untuk juga tidak terlibat di dalam peristiwa tersebut. Subhanallah. Nah, jadi Allah udah selamatin kita. Enggak terlibat di dalam perkara tersebut. Alhamdulillah. Nah, sekarang kenapa kita melibatkan diri dengan lisan kita, saudara? Nah, ini artinya apa? Bahwa para ulama Ahlus Sunnah selalu mengingatkan kepada pengikutnya, hati-hati. Nah, jangan masuk ke pembicaraan yang bisa mengakibatkan kepada fitnah.
Nah kemudian Al-Imam Syihab Ibn Kharras, saudara, pernah berkata, adraktu min sadri hadhil ummah wa hum yaqulun uzkuru fil majlis ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ta'talifu alaihi al-qulub wa la tadhkuru alladhi shajara bainahum fataharrashu alaihi minnas. Jadi beliau berpesan, kata beliau, aku ini menjumpai kalangan pemula dari umat Islam ini. Jadi beliau mengatakan, aku bertemu dengan ulama-ulama salaf dan mereka berpesan, sebutkanlah, ceritakanlah di majelis tentang para sahabat Nabi yang bisa membuat hati bersatu. Ceritakan tentang sahabat Nabi yang kita ini bisa bersatu, yang hati kita jadi sejuk, saudara. Nah, yang menyatukan hati kita semua. Jangan sekali-kali kamu menyebutkan atau menceritakan tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka, sehingga membuat orang-orang menjadi ribut satu sama lainnya, saudara. Nah, jadi jelas sekali sikap Ahlus Sunnah, saudara, jangan kita menceritakan tentang kejadian-kejadian perselisihan yang terjadi di antara sahabat, kecuali lid-darurah, kecuali untuk keperluan yang sangat darurat. Contoh darurat. Ada satu peristiwa perselisihan yang terjadi antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha berselisih dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tentang suatu lahan. Lahan di daerah Fadak, saudara. Menurut Siti Fatimah, itu tanah milik Nabi, setelah Nabi wafat harus jadi warisan. Tapi menurut Sayyidina Abu Bakar, beliau mendengar Nabi bersabda bahwa para Nabi itu tidak meninggalkan warisan berupa harta. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu dengar dengan telinganya sendiri. Nah, sehingga Sayyidina Abu Bakar melihat bahwa itu enggak boleh dijadikan warisan. Nah, akhirnya terjadi perselisihan, saudara. Masing-masing berpedoman kepada dalil. Sayyidah Fatimah mengatakan, bagaimana bisa anak tidak dapat warisan dari orang tua? Allah berfirman dalam Al-Quran, yusikumullah fi auladikum. Allah berwasiat, yaitu kepada kamu sekalian tentang anak-anakmu. Itu ayat waris itu. Anak mesti dapat warisan dari orang tua. Ini ayat Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya memang anak dapat warisan dari orang tua sesuai ayat Al-Quran. Tapi karena Nabi bersabda, ini jadi pengecualian. Nah, aku enggak berani melanggar sabda Nabi. Karena Nabi mengatakan para Nabi itu enggak meninggalkan warisan berupa dinar atau dirham, uang atau harta. Enggak. Jadi masing-masing ini berpedoman kepada dalil, bukan pakai hawa nafsu. Bukan, saudara. Nah, peristiwa ini, saudara, dikorek-korek oleh sekelompok orang. Akhirnya ada kelompok Syiah Rafidhah, saudara, yang ngorek-ngorek peristiwa tersebut. Mereka membela Siti Fatimah dan mencaci maki habis Sayyidina Abu Bakar. Jadi mereka bilang Sayyidina Abu Bakar tidak tahu diri, menyakiti hati Fatimah Zahra. Apa Sayyidina Abu Bakar tuh enggak tahu hadis. Nabi mengatakan bahwa Fatimah bid'atun minni. Fatimah bagian daripada diriku. Siapa menyakiti Fatimah berarti menyakiti aku. Terus mereka katakan kalau gitu Sayyidina Abu Bakar menyakiti Fatimah berarti menyakiti Rasulullah. Dan siapa yang menyakiti Rasulullah mereka akan masuk neraka jahanam. Berarti yang namanya Abu Bakar pasti akan masuk neraka jahanam. Akhirnya mereka menafsirkan sepihak. Mereka bela Siti Fatimah. Mereka caci maki Sayyidina Abu Bakar. Nah, kemudian ada lagi kelompok lain. Yaitu kelompok Nawasib. Nah, ini termasuk saudara kelompok-kelompok Wahabi yang ekstrim ini saudara. Nah, mereka ikut Nawasib. Begitu mereka mempelajari peristiwa tersebut, mereka rame-rame bela mati-matian Sayyidina Abu Bakar. Tujuan mereka membela Sayyidina Abu Bakar dari serangan Syiah Rafidhah. Tapi akhirnya mereka kebablasan, mereka salahin Siti Fatimah. Apa mereka bilang? Siti Fatimah enggak tahu diri, enggak mau tunduk kepada khalifah. Kan ayat Quran udah mengatakan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Abu Bakar ulil amri. Nah, berarti Siti Fatimah itu menentang ayat Allah, menentang ayat Al-Quran. Bahkan mereka samakan Siti Fatimah itu seperti orang munafik.
Enggak main-main. Ini yang menyatakan semacam ini Ibn Taimiyah dalam kitabnya, saudara. Ibn Taimiyah bukan sembarang orang. Saking semangatnya bela Sayyidina Abu Bakar, lupa, kebablasan. Dia salahkan Siti Fatimah, bahkan Siti Fatimah disamakan dengan orang munafik, saudara. Nah, ini fakta. Jadi ada kelompok Rafidhah, saudara, yang mencaci maki sahabat dengan dalih membela keluarga Nabi. Ada kelompok Nawasib, Nasibah, yang mencaci maki keluarga Nabi dengan dalih membela sahabat, saudara. Nah, bagaimana sikap Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah sejak dulu tutup mulut. Enggak usah dibicarakan persoalan macam ini. Supaya kita tidak terjebak dalam pemikiran menyalahkan Sayyidina Abu Bakar atau menyalahkan Siti Fatimah. Nah, selama ini, saudara, di awal-awal dulu, Ahlus Sunnah diam. Tapi ternyata, saudara, kelompok Rafidhah menyebarluaskan pendapatnya kemana-mana. Kelompok Nawasib juga menyebarluaskan pendapatnya kemana-mana. Nah, selama ini para Ahlus Sunnah pun masih banyak yang diam. Kenapa diam? Ya mereka menyebarkannya dalam buku-buku yang tebal yang orang awam gak baca, saudara. Masih dimaklumilah itu sebagai kajian. Tapi sekarang di zaman ini, saudara, dengan adanya medsos, adanya WA, Twitter, saudara, kemudian adanya fanpage, ada website, saudara, semua ikut berkomentar. Jadi yang Rafidhah memasukkan tafsir sejarahnya di website, yang Nasibah ini, yang Wahabi juga memasukkan penafsiran sejarahnya di website, akhirnya rame orang-orang awam ikut menyatakan pendapat. Caci maki satu sama lainnya. Yang bela Sayyidina Abu Bakar, caci maki Fatimatul Zahra. Yang bela Fatimatul Zahra, caci maki Sayyidina Abu Bakar. Nah, saya mau tanya, kalau begitu jadi fitnah tidak? Nah, pada saat telah menjadi fitnah semacam ini, saudara, maka ulama Ahlus Sunnah wajib untuk meluruskan penafsiran. Jadi nggak boleh kalau sesuatu yang sudah jadi fitnah, nggak boleh kita diam, saudara. Kalau kita diam berbahaya. Nah, nanti masyarakat yang dibawa pikir, saudara, bahwa masing-masing pihak ini sudah mewakili pendapat ulama kaum muslimin. Dalam kondisi semacam itu, wajib ulama Ahlus Sunnah memberikan jawaban sebagai penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap peristiwa tersebut, saudara. Nah, bagaimana Ahlus Sunnah menjawab, saudara, baik serangan Syiah Rafidhah maupun Wahabi ekstrem yang Nawasib, saudara? Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Nabi, adalah mertua Nabi, dan orang yang kesetiaannya kepada Nabi alaihi salatu wasalam tidak diragukan. Begitu juga Sayyidatuna Fatimah adalah putri Nabi, kesayangan Nabi, jantung hati Nabi. Yang cinta Nabi kepada Siti Fatimah juga tidak diragukan, saudara. Dan Siti Fatimah, saudara, juga bukan sembarang perempuan, tapi Sayyidatun Nisa'il Alamin, yaitu pemimpinnya para wanita, saudara, di semesta alam. Ya, Sayyidina Abu Bakar juga bukan sembarang orang. Afdhalus sahabah, sahabat Nabi yang terbaik. Abu Bakar bukan sembarang orang. Dia merupakan khalifatul Rasulullah, khalifahnya Rasulullah. Jadi kedua manusia ini adalah manusia istimewa yang masing-masing punya kedudukan mulia di sisi Allah maupun Rasulnya. Nah, lalu bagaimana menyangkut perselisihan mereka? Siti Fatimah tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena Siti Fatimah menuntut yaitu tanah Fadak yang ditinggalkan oleh Nabi dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu. Beliau mempertanyakan, ini tanah ayahku, seorang anak mestinya dapat warisan dari ayah. Ada ayat Al-Qur'annya. Saya tanya, kalau Siti Fatimah berdalih sedemikian rupa, wajar tidak? Wajar. Apa bisa disalahkan? Nggak bisa, sudah. Nah, begitu juga Sayyidina Abu Bakar, nggak bisa disalahkan. Sayyidina Abu Bakar dengar langsung hadis Nabi. Nabi mengatakan para nabi dan para rasul tidak meninggalkan warisan. Sehingga Sayyidina Abu Bakar nggak boleh dong mengambil suatu sikap bertentangan dengan apa yang beliau tahu. Beliau tahu didengar Nabi bilang para nabi nggak meninggalkan warisan. Tahu-tahu beliau ngikutin Siti Fatimah. Nabi meninggalkan warisan, berarti beliau menentang hadis yang beliau dengar sendiri.
Jadi sikap Sayyidina Abu Bakar juga sudah benar. Setia kepada Nabi, menjalankan amanat Nabi, itu sikap Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi kedua belah pihak ini tidak bisa disalahkan. Nah, terus muncul pertanyaan, apa iya? Ada dua pendapat yang bertentangan begitu, nggak bisa disalahkan salah satunya. Mestinya kan yang satu salah, yang satu benar, pasti yang satu salah. Nah, saudara, dalam konteks ijtihad tidak seperti itu. Kadang-kadang ada perkara-perkara dalam ijtihad. Tidak selalu kalau yang satu benar, yang satu pasti salah. Belum tentu. Kadang-kadang ada sejumlah kasus, saudara, walaupun pendapat itu bertentangan, tapi sama-sama benar. Contoh, di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi berpesan kepada sahabat yang akan dikirim untuk melaksanakan misi jihad. Nabi kumpulkan, apa kata Nabi kepada mereka? Berangkatlah kalian ke kampung Bani Quraidah. Bani Quraidah ini sudah melakukan pengkhianatan. Nah, terus di antara amanat wasiat Nabi, beliau katakan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada di antara kalian yang sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Jangan ada yang sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Ini amanat Nabi. Nah, akhirnya berangkatlah mereka. Siapkan perbekalan, mereka berangkat, saudara. Setelah mereka berangkat, di tengah jalan masuk waktu sholat asar. Sebagian mengatakan, ayo kita sholat asar dulu. Sebagian mengatakan, tidak, jangan. Tadi kan ada amanat Nabi, jangan sholat asar kecuali di tujuan. Kita ini baru di tengah jalan, belum sampai tujuan. Nggak boleh kita langgar amanat Nabi. Tapi sebagian lagi menjawab, ini kalau kita teruskan, ini sampai di tujuan bisa lewat maghrib. Kan mereka bisa menghitung jarak. Karena tadi berangkatnya terlambat, terlalu lama di jalan. Nah, akhirnya sekarang kalau kita lanjutkan, nanti sampai di tujuan sudah maghrib, waktu asar habis. Enggak mungkin dong Nabi suruh kita sholat di luar waktu. Enggak mungkin. Nah, tapi kelompok yang satu lagi punya pendapat yang enggak bisa. Kalau Nabi sudah mengatakan jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah, ya ikutin. Mau nanti sampainya di sono tepat waktu, terlambat, itu urusan lain. Tapi kelompok yang satu menolak, enggak bisa. Karena waktu asar itu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita disuruh sholat itu tepat waktu. Nggak boleh sholat di luar waktu. Ada ayat Al-Qurannya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Nggak mungkin dong Nabi memerintahkan kita dengan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran udah menentukan tiap sholat itu ada waktunya. Nabi udah ngajarin kita selama ini jangan sholat di luar waktu. Nah, jadi kalau Nabi mengatakan jangan ada di antara kalian sholat asar kecuali di tujuan di kampung Bani Quraidah, maksud Nabi al-hatsu 'alal isra. Jadi bukan benar-benar kita sholat di sana di luar waktu. Maksud Nabi, hei sahabat, buru-buru kalian berangkat. Jangan lama-lama di jalan. Bagaimana caranya sebelum waktu asar habis atau saat waktu asar kalian udah sampai di sana, bisa sholat asar di sana. Jadi yang disuruh oleh Nabi bukan sholat asarnya. Yang disuruh oleh Nabi buru-burunya. Segera. Jangan lambat di jalan. Soal sholat asar tetap harus pada waktunya. Nah, saya mau tanya. Ini para sahabat Nabi sepakat atau berbeda? Nah, akhirnya apa? Jalan tengahnya. Ya sudah. Kalau begitu bagi mereka yang meyakini harus sholat sekarang. Silakan sholat. Sholat mereka. Yang sebagian gak sholat sudah. Yang sebagian bilang enggak, nanti kita sholat di tujuan, amanat Nabi. Akhirnya sholat sebagian. Selesai sholat, berangkat lagi saudara. Ternyata betul, sampai di tujuan udah lewat maghrib. Yang tadi belum sholat asar, baru dia sholat asar, sudah lewat waktu saudara. Nah saat itu kan Nabi enggak ikut. Mereka masing-masing berpedoman kepada dalil yang mereka yakini. Kepada paham yang mereka ikuti. Nah akhirnya selesai peristiwa Bani Quraidah, misi jihadnya tuntas, mereka kembali ke Madinah,
Dan akhirnya mereka kumpul semua di hadapan Nabi. Dan mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, laqad ikhtalafna fi amrik. Ya Rasulullah, kami telah berbeda pendapat terkait perintahmu. Dan mereka cerita. Sebagian kami sholat asar di tengah jalan pada waktunya. Sebagian kami sholat asar di tujuan sudah lewat waktu. Nabi bertanya yang kepada sholat di jalan. Kenapa kamu sholat di jalan bukan sholat di tujuan? Mereka jawab. Kalau kami sholat di tujuan akan lewat waktu ya Rasulullah. Sedangkan kami memahami gak mungkin kau perintahkan kami sholat di luar waktu. Kami pahami perintahmu agar kami buru-buru segera. Tapi karena sudah tidak ada waktu, tidak mencukupi ya kami sholat di jalan. Sebagaimana engkau ajarkan selama ini kepada kami agar sholat jangan di luar waktu. Nabi diam saudara. Enggak, Nabi enggak salahin. Nah kemudian Nabi tanya kepada yang satu, lalu kenapa kalian sholat asar kok udah luar waktu, udah lewat waktu? Mereka jawab, ya Rasulullah, kami memahami perintahmu apa adanya. Ya kau yang mengatakan jangan sholat asar kecuali di kampung Quraidah. Ya kami enggak berani sholat asar di jalanan. Kalau kami lakukan berarti nanti kami menentang perintahmu. Kalau kami menentang perintahmu berarti kami menentang Allah. Kalau kami menentang Allah, kami masuk neraka jahanam. Karena itu kami taati apa yang perintahkan kepada kami. Kalau kami taat kepada engkau berarti taat kepada Allah. Adapun soal sholat harus di waktunya selama ini bagaimana kau ajarkan kepada kami. Tentu itu kami amalkan. Tapi khusus dalam soal ini ada pengecualian kalau kau yang memberikan amanat. Nabi enggak salahin saudara. Yang ini enggak disalahin, Nabi yang ini enggak disalahin. Dalam hadis dikatakan fa'aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membenarkan saudara kedua pendapat. Subhanallah. Saya tanya, ini dua pendapat sama atau beda? Beda. Beda saudara, beda dalam teori dan beda dalam praktek. Ini bukan khilaf lafzi saudara, ini khilaf hakiki. Beda dalam teorinya dan beda dalam prakteknya. Tapi dua-dua pendapat yang berbeda dibenarkan oleh Nabi. Kenapa dibenarkan oleh Nabi? Karena kedua pendapat lahir dari cara ijtihad yang benar. Dari cara ijtihad yang benar. Bukan karena hawa nafsu. Bukan. Yang ini punya dalil. Yang ini punya dalil. Nah sekarang kembali kepada persoalan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidatuna Fatimah. Radhiyallahu anhumah. Saya tanya, Sayyidina Abu Bakar tadi berpendapat ada dalil tidak? Siti Fatimah berpendapat ada dalil tidak? Kenapa kita tidak bersikap sebagaimana diajarkan oleh Nabi? Begitu menghadapi dua kelompok sahabat yang berbeda, ini punya dalil, ini punya dalil, Nabi hormati kedua pendapat. Nabi udah kasih pelajaran buat kita. Oh ini pendapat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar orang pintar, orang alim. Saudara, Sayyidina Abu Bakar mengerti Al-Quran, mengerti hadis, hargai. Ini ijtihad Sayyidina Abu Bakar. Jangan kita sok lebih pintar dari Abu Bakar. Mau nyala-nyalain. Oh ijtihad Sayyidina Abu Bakar salah. Apa kita lebih pintar dari Sayyidina Abu Bakar? Nah, kemudian begitu juga Sayyidah Fatimah. Jangan sembarangan saudara. Ini putri Nabi. Dididik langsung oleh Nabi. Saudara. Yang sehari-hari saudara melayani Nabi. Dan ini jantung hatinya Nabi saudara. Yang terkenal cerdas. Dan bukan sembarang perempuan. Sayyidatun Nisa'il Alamin. Kalau perempuan bodoh nggak bisa jadi Sayyidatun Nisa'il Alamin. Sayyidah Nisa'ul Alamin itu saudara. Bukan hanya solehah dari segi amalan. Tapi juga dari segi keilmuan. Ilmunya, akhlaknya. Sehingga menjadi pemimpin perempuan semesta alam saudara. Nah sekarang Siti Fatimah ijtihad saya tanya. Ada dalilnya tidak? Ada. Dalilnya dari Al-Quran. Dan wajar kalau beliau itu menuntut. Nah kalau pertanyaannya, kenapa Siti Fatimah tidak terima riwayat dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saudara? Justru ini menjadi kaidah bagi ulama. Kenapa suatu hadis itu, suatu hadis yang dianggap bertentangan dengan ayat suci Al-Quran di kalangan sahabat berhak untuk tidak menerimanya, saudara. Sebagaimana Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak menerima hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais di dalam urusan saudara, di dalam urusan tidak perlunya memberikan tempat bagi mereka yang ditalak 3. Saudara. Nah, jadi Fatimah binti Qais mengatakan kepada Sayyidina Umar, dulu aku ditalak 3 oleh suamiku di zaman Nabi, aku enggak mendapatkan itu.
tempat tinggal. Tapi Sayyidina Umar memutuskan harus. Karena Sayyidina Umar berpegang kepada ayat Al-Quran secara umum. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, tidak mungkin aku tinggalkan Al-Quran hanya karena kesaksian seorang perempuan yang mungkin lupa, mungkin juga salah paham, dan seterusnya. Kalau Al-Quran tidak mungkin, yaitu salah. Nah jadi hal-hal begitu sering terjadi di antara sahabat. Jadi bukan berarti Sayyidina Umar nggak percaya sama Fatimah binti Qais, Fatimah binti Qais nggak percaya sama Sayyidina Umar, kemudian Fatimah nggak percaya sama Abu Bakar, Abu Bakar nggak percaya dengan Fatimah. Bukan, ini konsep ijtihad, saudara. Nah, Siti Fatimah punya prinsip, ini ayat Al-Quran. Nah kalau ada satu hadis yang bertentangan dengan mafhum daripada ayat Al-Quran, harus ada kesaksian. Artinya harus ada kesaksian, nggak boleh cuma satu orang. Siapa lagi yang mendengar hadis tersebut? Nah, saat itu Siti Fatimah tidak mendapatkan penguatan hadis tersebut, saudara. Makanya Siti Fatimah Zahra tetap berpegang kepada ayat. Nah, jadi kalau sekarang tahu-tahu ada orang ingin nyala-nyalain Siti Fatimah, siapa dia, saudara? Apa pangkatnya? Apa kehebatannya? Apa derajatnya di sisi Allah dan Rasulnya? Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi itu sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, saudara, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini, nah, itu ada saatnya tidak perlu kita bahas itu. Sehingga sikap-sikap semacam ini juga nggak perlu kita sampaikan, saudara. Tapi manakala sudah jadi fitnah di tengah umat, saudara, yang Wahabi menafsirkan sejarah sesuai pahamnya, yang Syiah menafsirkan sejarah sesuai pahamnya. Bahaya kalau kita biarkan. Nanti yang Wahabi, saudara, menafsirkan sejarah, apalagi perselisihan sahabat. Saudara, membela sahabat, menghina keluarga Nabi. Sementara sebaliknya, saudara, nanti kelompok Rafidhah Syiah menafsirkan sejarah, membela keluarga Nabi, mencaci maki sahabat. Maka itu harus ada tafsir jalan tengah. Harus ada wasatan, ada di tengah. Yaitulah tafsir sejarah yang ditawarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, seperti peristiwa Karbala umpamanya, saudara. Peristiwa Karbala kalau kita mendengar versi Syiah Rafidhah, saudara, kalau kita mendengar versi Rafidhah, mereka yang menafsirkan sejarah, kita akan panas, saudara. Artinya begini, kita akan bela keluarga Nabi habis-habisan. Akhirnya apa? Mereka-mereka yang membantai keluarga Nabi disalahkan dan akhirnya dikait-kaitkan dengan sebelumnya. Nah, orang-orang Syiah kalau menafsirkan sejarah begitu. Kenapa nih keluarga Nabi dibantai nih di padang Karbala? Oh, karena penguasanya zalim. Siapa penguasanya? Oh, penguasanya Yazid. Dari mana tuh Yazid bisa jadi penguasa? Oh, diangkat sama ayahnya. Siapa ayahnya? Muawiyah. Muawiyah sahabat. Oh, kalau gitu Muawiyah yang salah. Lalu Muawiyah kenapa bisa ngangkat Yazid? Ya karena Muawiyah khalifah. Bagaimana tuh Muawiyah tuh bisa jadi khalifah begitu? Oh, karena dia berontak dulu kepada Ali. Oh, berarti ini juga ini yang bikin perkara ini. Nah, ini yang bikin Yazid akhirnya menjadi khalifah. Muawiyah kok bisa punya kekuatan begitu untuk berontak? Karena Muawiyah pernah 20 tahun menjadi gubernur. Dipercaya oleh Sayyidina Abu Bakar, dipercaya oleh Sayyidina Umar, dipercaya oleh Sayyidina Utsman. Oh, kalau begitu yang salah Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini yang membuat Muawiyah populer. Akhirnya peristiwa Karbala dikait-kaitkan dengan Abu Bakar, Umar, saudara. Dia caci maki sahabat semuanya. Nah, jadi orang dimainkan perasaannya dengan kesedihan mendengar daripada pembantaian keluarga Nabi, kemudian dieksploitasi kesedihan tersebut untuk menumpahkan kemarahan kepada para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, tafsir sejarah macam itu bahaya tidak? Wahabi sebaliknya, saudara. Di dalam menceritakan Karbala, mati-matian bela Yazid. Yazid yang udah nyata-nyata salah, ulama Ahlus Sunnah mengatakan salah, mereka bela. Habis-habisan, saudara. Mereka karang kitab tentang Yazid dengan judul Amir Mukminin, Yazid ibn Muawiyah. Saudara, mereka bela habis-habisan. Saking membela Yazid, Yazid bukan sahabat, saudara. Akhirnya mereka salahkan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain mereka bilang pemberontak, keras kepala, tidak tahu diri. Ya, ini yang mengakibatkan keluarga Nabi semua terbunuh. Gara-gara keteledorannya, kebodohannya, keluarga Nabi sampai dibantai. Dia kina habis. Nah, ini terjadi. Bahkan sampai ulama sekelas Ibn Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah mengucapkan kalimat yang kurang lebih sama, saudara.
menghina Sayyidina Hasan, menghina Sayyidina Husain. Fakta. Nah, kalau tafsir mengenai peristiwa Karbala yang dibaca umat adalah yang dipaparkan oleh Ibn Taimiyah, saudara, akan berbahaya. Mereka akan rame-rame menyalahkan Ahlul Bait. Nah, makanya hati-hati saudara. Ini tafsir sejarah ini penting. Enggak boleh sembarang orang menafsirkan sejarah. Kalau enggak ngerti, cukup. Tilka ummatun qad khalat, laha makasabat walakum makasabtum. Cukup saudara. Cukup. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Nah, cukup kita pegang itu saudara. Tapi kalau terpaksa harus kita jawab, saudara, hanya boleh kita jelaskan dalam konteks darurat. Artinya untuk membantah tafsirnya Rafidah dan untuk membantah tafsirnya Nawasib dari kalangan Wahabi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, kalau kita kupas dengan kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, kita tidak akan pernah menyalahkan sahabat dan keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang perlu kita ketahui, saudara. Nah, akhirnya selanjutnya di situ yaitu halaman 38 39 tentang cinta ulama. Wajib ahlu sunnah cinta kepada ulama, saudara. Jadi mazhab Syafi'i, jangan mentang-mentang berimam kepada Imam Syafi'i kemudian merendahkan Imam Abu Hanifah, merendahkan Imam Malik, merendahkan Imam Ahmad. Enggak boleh. Ulama dari mazhab manapun, apalagi dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib untuk kita hormati. Dan sesama muslim juga wajib kita mencintai. Ini sudah kita bahas panjang lebar pada saat kita membahas tentang tidak boleh mengkafirkan sesama muslim. Nanti silakan untuk dibaca sendiri. Bahkan di sana ada beberapa pernyataan-pernyataan para ulama-ulama besar dan juga para habaib dari Hadramut, saudara. Nah, bagaimana mereka selalu menyerukan kasih sayang sesama umat Islam agar kita tidak berpecah belah. Nah, di halaman 48, nah itu ada 101 ciri umum aswaja. Jadi kalau tadi kita bicara ciri khas, ciri khususnya saudara, ini ada ciri secara umum saja, secara singkat. Nah, di situ ada 106 poin, silakan Anda baca sendiri. Ini sebagiannya sudah diringkaskan oleh Said Hanif di dalam Gosida yang kemarin fotokopinya sudah dibagi-bagi, ciri-ciri aswaja. Nah, akhirnya kita sampai ke halaman 55 tentang Imam Abu Musa Asy'ari. Ini akan kita bahas besok, saudara, insya Allah. Nah, setelah itu baru kita masuk ke siapa itu Wahabi, lalu kita akan masuk siapa itu Syiah. Tapi saya harap yang Asy'ari ini sebaiknya Anda baca nanti di kamar atau di masjid ini saat Anda luang, supaya nanti pada saat saya bahas tidak lagi menghabiskan waktu. Nah, tolong dibaca dari halaman 55 sampai halaman 62. Halaman 55 sampai 62 tolong dibaca. Di situ ada sejarah singkat Imam Asy'ari. Kemudian ada istilah mazhab Asy'ari. Nah, kemudian ada yang disebut mazhab salaf. Dan yang paling penting adalah yang halaman 59. Ada klaim Wahabi terhadap Imam Asy'ari, saudara. Nah, itu nanti saya minta dibaca dan kita sudah tuliskan jawabannya supaya kita tidak terjebak. Karena Wahabi mengatakan mazhab Asy'ari sekarang sudah tidak lagi ikut Imam Asy'ari. Karena Imam Asy'ari sendiri sudah tobat dari mazhab Asy'ari. Karena Imam Asy'ari pada akhir hidupnya jadi salafi. Itu kata Wahabi, saudara. Nah, maka itu di sini kita berikan jawabannya. Tolong dibaca. Nah, jadi sampai di situ, sampai halaman 60 berapa tadi? 2. Nah, itu berarti selesai pelajaran kita tentang aswaja. Sehingga nanti kita bisa masuk halaman 63 tentang Wahabi. Selesai Wahabi, kita masuk tentang Syiah. Tapi tentang Wahabi dan Syiah ini akan kita pelajari secara singkat, sathiyah saja. Tidak perlu terlalu mendalam. Mempelajari Wahabi dan Syiah bukan untuk mencaci maki mereka, bukan untuk menanamkan kebencian kepada mereka, bukan untuk menimbulkan konflik, apalagi serangan-serangan fisik kepada mereka, tapi untuk kita mengenali mereka agar kita tidak terjebak dalam pemikiran mereka, sehingga kita bisa melindungi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dari paham-paham di luar ahlus sunnah, agar kita tetap menjaga konsisten
akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itulah pelajaran kita hari ini tentang aswaja. Sekian dulu pelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عبد سوء قد